Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. No one can comfort me. You hurt my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dia rekan-rekan mahasiswa nan berbahagia. Selamat datang di mata kuliah Riset Operasi EKMA 4413. Saya Sri Sriani Samsuri, biasa dipanggil Miss Sarah, akan memandu saudara-saudari dalam perjalanan belajar ini. Mata kuliah kita ini bertujuan untuk membekali saudara-saudari dengan berbagai metode kuantitatif yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi, ada prasyarat ya, sudah lulus pada matematika ekonomi 1. Ini terutama dalam menghadapi masalah-masalah operasional perusahaan. Jadi, overview pada mata kuliah ini, kita akan membahas berbagai metode kuantitatif yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang sering dihadapi dalam operasi perusahaan. Tentu saja mata kuliah ini menjadi sangat penting untuk mahasiswa yang ingin memahami bagaimana data, probabilitas, dan model matematika dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efisien. Kompetensi umum yang ingin kita raih setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan saudara-saudari mampu menerapkan metode-metode ilmiah dan teknik riset operasi untuk menyelesaikan masalah operasional perusahaan dengan solusi optimal. Selanjutnya, mengenai kompetensi khusus yang dapat diraih oleh mahasiswa setelah step by step mempelajari modul pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu pada modul 1 dan 2, pengantar riset operasi dan teori keputusan. Maka, mari memperdalam dianalisis mengenai pendahuluan riset operasi, probabilitas, kurva normal, dan teori keputusan. Tujuannya, mahasiswa mampu menjelaskan dasar riset operasi, probabilitas, distribusi, serta proses pengambilan keputusan dalam kondisi pasti dan tidak pasti. Contoh implementasinya menggunakan probabilitas dan distribusi normal untuk memperkirakan risiko dalam produksi dan pengelolaan inventaris di perusahaan. Kemudian, pada modul 3, mengenai pengawasan persediaan. Model persediaan, termasuk safety stock and reorder point. Tujuannya, mahasiswa memahami dan mampu menggunakan berbagai model pengelolaan persediaan yang efektif untuk mengoptimalkan stok barang di perusahaan. Contoh implementasi dengan menghitung persediaan optimal menggunakan model EOQ ya, untuk meminimalkan biaya persediaan di perusahaan retail. Kemudian step selanjutnya pada modul 4 dan 5, kita akan memperdalam mengenai linear programming dan metode simplex. Pada pokok bahasan ini, pemecahan masalah dengan metode grafik dan simplex. Tujuannya, rekan-rekan mahasiswa mampu menyusun dan menyelesaikan masalah linear programming untuk mencapai solusi optimal dalam produksi dan sumber daya. Contoh implementasi juga ada pada contoh-contoh soal menggunakan linear programming untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal antara dua lini produksi yang bersaing. Kemudian pada modul 6, metode transportasi dan penugasan. Di sini pokok bahasanya meliputi metode transportasi, stepping stone, metode Vogel, dan Modi. Mahasiswa mampu mengoptimalkan masalah transportasi dan penugasan untuk meminimalkan biaya logistik dalam distribusi produk. Contoh nyata ketika mengimplementasikan dalam modul ini, menggunakan metode stepping stone untuk menentukan rute distribusi terbaik dari beberapa gudang ke berbagai lokasi pelanggan. Kemudian pada modul 7 selanjutnya mengenai model antrian. Pokok bahasanya tentang teori antrian dan algoritma optimasi. Tujuannya, rekan-rekan mahasiswa memahami cara menganalisis dan mengelola antrian untuk meminimalkan waktu tunggu di pusat layanan pelanggan atau di rumah sakit. Contoh implementasinya, dengan menggunakan model antrian untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan, misalkan di bank, di klinik, atau restoran selama jam-jam sibuk. Kemudian pada modul 8, analisis jaringan kerja, pokok bahasanya membuat makin memperdalam tentang jaringan kerja dan analisis jalur kritis atau CPM. Kemudian mengenai tujuan capaian pembelajaran, mahasiswa mampu membuat dan menganalisis jaringan kerja untuk proyek dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan waktu dan biaya. Contoh implementasinya, misal menggunakan CPM untuk merencanakan proyek konstruksi sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dengan biaya minimal. Kemudian pada akhirnya di modul 9 tentang game theory dan integer programming. Dalam hal ini pokok bahasan kita mengenai game teori, strategi dominan, dan integer programming. Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teori permainan untuk menentukan strategi terbaik dalam situasi
kompetitif, persaingan bisnis, serta menyelesaikan masalah integrated programming. Jadi contoh implementasinya yaitu ketika menggunakan game teori ini untuk menentukan strategi harga dalam persaingan pasar antara dua perusahaan besar. Maka, mari baca buku bahan ajar serta berbagai buku lain yang relevan. Juga buka Google Scholar dan analisis artikel yang terkait dengan topik yang kita pelajari. Silakan aktiflah dalam diskusi. Silakan beri komentar dan jawaban serta tambahkan pengalaman dan relevan dengan topik terkait. Jangan lupa kita ingat selalu prinsip belajar di universitas terbuka. Saudara-saudari senantiasa menerapkan metode belajar mandiri. Dan setiap modul ini dirancang untuk memberi fleksibilitas serta tutorial online atau tuton dan proaktif dalam diskusi ini sangat dianjurkan agar saudara-saudari dapat memperoleh pemahaman dan mendalam. UT menekankan pembelajaran jarak jauh dan menambah kompetensi saudara-saudari dengan proses belajar yang selalu mengutamakan kemandirian. Ingatlah, kesuksesan di UT bergantung pada disiplin dan motivasi yang terpatri dalam jiwa. Jangan pernah belajar di sisa-sisa waktu aktivitas keseharian. Selalu siapkan waktu khusus untuk belajar sebagai komitmen. Mari kita gunakan, manfaatkan optimal setiap waktu pertemuan tuton ini. Dan jangan lupa, selalu ingat pesan dari Petiro 2020, you will never study alone. Bangun self-aplikasi dalam diri, everyone is awesome. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Happy learning, happy working, and happy researching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.